diskusi sama Bapak sebelum kegiatan observasi. Jadi Bapak ngajar PAI ya, di sekolah. Iya, kelas 11. Jadi sebelum pembelajaran observasi, saya sebagai CKT mau menanyakan beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Bapak ketika nanti Bapak berada di dalam kelas. Yang pertama itu adalah tentang tujuan pembelajaran pada materi Bapak yang akan Bapak ajarkan. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya sesuai dengan jadwal bahwa saya diberikan amanat oleh sekolah untuk membantu pelajaran pendidikan agama Islam dan mengikuti pekerti ya, untuk terkait dengan tugas yang diberikan oleh calon guru penggerak. Saya nanti akan masuk di kelas 11C sesuai dengan materi di kelas 11C pendidikan agama Islam dan buku pekerti. Pendidikan agama Islam itu ada setidaknya 5 dimensi dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu Al-Quran Hadis, dimensi Al-Quran Hadis. Yang kedua dimensi akidah, kemudian yang ketiga dimensi akhlak, yang keempat dimensi fikih, kemudian yang kelima yaitu dimensi SKI, sejarah Islam. Di setiap semester, di setiap jenjang 5 dimensi itu tentu akan diberikan kepada peserta didik, karena itu satu dari sekian rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk kelas 11C waktunya yaitu dimensi akidah. Nah, terkait dengan itu tujuan pembelajaran dimensi akidah di kelas 11C terkait dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis cabang iman. Tentu tema yang ada di situ diantaranya cabang-cabang iman. Yang pertama yaitu menganalisis cabang iman mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua yaitu memelihara lisan. Yang ketiga yaitu menutup aib. Itu terkait dengan tujuannya Pak ya. Oke Pak, jadi dari tadi menuliskan materi yang akan Bapak sampaikan, area pengembangan yang akan dicapai nanti itu seperti apa? Ya, tentu terkait dengan akidah. Akidah itu yaitu keyakinan, keimanan. Ya, tentu target dari dimensi akidah itu penguatan ya, penguatan keimanan. Kalau kita ketahui bersama bahwa iman seseorang itu akan bertambah, yazid, ya, ditokang itu dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya iman yang iman itu akan berkurang bahkan rapuh apabila tidak menaati aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam konteks ini tentu harapannya iman yazid, iman akan bertambah. Salah satu cara agar meningkatkan keimanan yang pertama yaitu mensyukuri nikmat Allah, kemudian memelihara lisan dan menutup. Oke Pak, kemudian nanti pada waktu pembelajaran di dalam kelas itu tentang akidah, keimanan tadi, strategi yang Bapak siapkan itu nanti seperti apa? Ya, sesuai dengan kondisi yang ada di kelas tentu berbeda-beda antara kelas yang satu dengan yang lainnya, termasuk sekolah yang satu dan yang lainnya. Biasanya di setiap semester saya mengubah ya metode pembelajaran agar supaya peserta didik lebih fit. Ya, untuk kali ini selain menggunakan metode ceramah atau memberikan pemahaman kepada anak dengan ceramah, saya menggunakan diskusi kelompok dengan memberikan KPD. Kemudian setelah diskusi kelompok, tentu dari hasil diskusi
agar supaya lebih memahami anak ya lebih maksimal dalam memahami topik atau tema yang telah dibahas, yaitu dengan presentasi. Di metode presentasi nanti tentu akan dikaji, ditelaah, dibahas lebih lanjut dalam sesi tanya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang Al-Quran hadis. Kita sudah membahas Quran surah apa? Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian Quran surah Al-Imran ayat. Dari kedua ayat tadi membahas tentang apa? Berpikir kritis dan mencintai budaya. Kita sudah membahas hikmah yang bisa kita pelajari dari materi sebelumnya. Ya, kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Kewajiban seorang muslim itu menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Apa? Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Terus ada satu pepatah lagi, ada satu kata-kata mutiara lagi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai liang lahat. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Baik, kita lanjutkan materi pada dimensi yang kedua setelah Al-Quran hadis, yaitu akidah. Apa akidah? Apa akidah artinya? Keyakinan. Kita akan membahas tentang ilmu tauhid, ilmu keimanan, ilmu keyakinan. Tema yang akan kita bahas yaitu tentang memenuhi janji. Apa lagi? Menjaga ucapan dan menutup. Ya, kita nanti akan membahas, mengkaji, menganalisis, menelaah tema itu dengan metode diskusi dan presentasi. Ya, nanti kita berkelompok. Ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 4. Ya, sesuai dengan ini ya. Ya, kita sepakati bersama ya, dengan tema tadi kita akan kaji dengan diskusi dan presentasi. Ya, langsung saja ya, diskusi 10 menit, setelah itu nanti kita presentasi masuk. Jelas? Jelas. Silakan diskusi. Materi yang tadi materi ini Mas. Gabung kelompok. Jika ini kursi malah kelompok. Iki aku untuk batik anyar-anyar.
Udah, yuk maju. Salah satu Ini Pak ngomong gimana? Ya, maju. Sila kamu yang ada ya? pinjam ya Jan. Bukan enggak. Yang nanti jadi moderator siapa? Ya, sebagai pemateri. Acaranya enggak ada ya. Ini apa? Nilai Perkenalkan, kami berdiri di sini akan mempresentasikan materi tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat yang akan dibacakan oleh Lita. Memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Satu, memenuhi janji. Makna janji. Secara bahasa, janji disebut al-wafa. Dalam bahasa Arab, al-wafa merupakan bentuk dari wafa yang wafa'an. Kata janji atau disebut al-wafa biasa digunakan dalam kalimat berbahasa Arab seperti al-faitu asyai'i, yang artinya aku telah memenuhi dan menyempurnakan segalanya. Oleh karena itu, al-wafa diartikan sebagai menepati janji. Secara istilah, al-wafa artinya amal mulia, luhur dan terpuji. Kata al-wafa muncul dan digunakan pada berbagai kalimat dalam bahasa Arab. Berbagai kalimat tersebut saling berhubungan dan memunculkan bentuk kalimat al-wafa bi Skip aja. yang artinya memenuhi janji. Al-wafa Dan cukup bertanya jawab. Sampaikan pertanyaan jawab. sesi tanya jawab dibuka. Yang ini bertanya. Perkenalkan, nama saya Arya Fatima SMK dari kelompok 1. Saya pada kelompok 3. Apa arti dari al-wafa? Izin menjawab dari pertanyaan dari Alia. Arti dari al-wafa yaitu akhlak mulia, luhur dan terpuji. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus pada kelompok kita. Baik, saya kira kita cukupkan ya, karena sudah habis waktunya. Pokok bahasan pada pagi hari ini berkaitan dengan api, temanya mensyukuri nikmat Allah. Apalagi janji dan untuk ya, karena waktunya sudah habis. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Yang belum maju nanti silakan maju. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar Bapak Iman. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan observasi di dalam kelas 11C. Nah, pada hari ini saya akan bertanya atau menanyakan tentang kegiatan atau pasca observasi. Saya ditugaskan dari guru penggerak untuk menanyakan beberapa hal. Jadi langsung saja ya Pak ya. Yang pertama adalah perasaan Bapak setelah kegiatan observasi di kelas 11C tentang materi pendidikan agama Islam. Baik, terima kasih atas ya terkait perasaan ya tentu bahagia. Alhamdulillah. Senang ya Karena sebagai jiwa seorang guru Pak ya. ya bisa membersamai calon guru penggerak, bisa ikut serta dalam ya ikhtiar mencerdaskan bangsa melalui profesi sebagai seorang guru, dan tentu guru adalah tugas yang mulia yang diamanatkan, apalagi ketika bisa bersama dengan anak-anak kemudian berbagi ilmu dan
ataupun kata Ustadz Musliman itu beli wani walau ayat, sampaikan walau satu ayat. itu satu ayat. Nah, saya kira sangat senang, dan tentu perasaan senang ini ya tidak bisa diungkapkan dengan kata. Iya benar. Ya, memang itulah jiwa seorang guru harus menyukai pekerjaannya, Pak. Oke, Bapak. Yang kedua adalah saya menanyakan apakah tujuan yang Bapak utarakan di pra observasi kemudian Bapak observasi itu sudah tercapai? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran berdasarkan lembar LKPD yang sudah dibagi, ya sesuai dengan target, saya kira sudah sesuai dengan ekspektasi. Walaupun nanti pada prakteknya tentu yang namanya pendidikan agama Islam itu tidak hanya secara teori, tidak hanya secara asesmen saja, tetapi tentu keberhasilan itu juga dibarengi dengan praktek dan kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi bisa dilihat dari perilaku nanti di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat gitu Pak ya. Yeah. Oke. Yang terakhir Bapak, jadi setelah perasaan Bapak tadi sudah oke, sudah baik, kemudian tujuannya juga bisa diamati di kegiatan praktek anak-anak, kemudian rencana tindak lanjut Pak ke depannya Pak. Baik, terkait dengan rencana tindak lanjut, ya sesuai dengan pra observasi yang kemarin bahwa terkait dengan keimanan itu al-iman yazid wa yanqus, tentu harus diantisipasi, jangan sampai yanqus, jangan sampai iman itu berkurang. Ya, sesuai dengan konsep itu maka ya tidak bosan-bosan kita mengingatkan khususnya kepada diri sendiri, kepada anak dan kepada sekitar bahwa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai dengan tema yang dibahas di kelas, tentu terkait dengan ya dalam kehidupan sehari-hari selalu mensyukuri nikmat Allah, kemudian senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar menjaga lisan karena salamatul insan hidup tulisan. Kemudian yang ketiga tentu berusaha untuk tidak mengumbar aib atau dalam arti menjaga aib, karena ada apa itu pepatah atau dalam hadis atau kata ulama, ketika kita menjaga aib, insya Allah nanti di akhirat Allah menjaga aib. Sekarang itu. Alhamdulillah Bapak, jadi acara kita ini selesai dan apa yang Bapak utarakan sudah sangat jelas, sampai rencana tindak lanjut dan sebagainya, dan tujuannya juga sudah bisa diamati. Saya rasa cukup Pak, itu saja, tidak banyak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga sehat.